Kecamatan Sepenitaram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Di sini saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Lampung kelas 4 PGSD. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan siklus 2 aksi 2 di kelas 6 pada mata pelajaran matematika dengan materi pembagian berbagai macam bentuk pecahan. Gabrak. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sehat. Ya, terima kasih. Ya, kalau kalian sudah baik semua, sehat semua, kalau gitu, marilah kita belajar. Ya, namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang mau berdoa, silakan. Pada asana. Asana. Saniti Sariro Siwo Suci Nirmalo Yo Namah Swaha. Om Sudamam Swaha. Om Adi Sudamam Swaha. Om Watra Sudamam Swaha. Berdoa mulai. Om Narayana Saraswati Jaya. Om Swastiastu. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan dulu. Baiklah anak semua, sebelum pelajaran kita lanjutkan, Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu. Ya. Yang pertama, Gusti Komang Rio Pinanita. Hadir. Ya. Ketut Adi Dharma Wiguna. Hadir. Ikomang Heri Anggara. Hadir. Imade Ari Laksana. Hadir. Wayan Rastiti. Wayan Didi Pradana. Hadir. Ya, baik. Berarti yang tidak hadir hanya satu orang. Kalian sudah siap benar? Sudah. Di sini sedikit Bapak berpesan kepada kalian. Dalam pembelajaran ini, ya, kalian itu harus benar-benar berkonsentrasi sehingga kalian apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pelajari itu bisa kalian jalankan atau bisa kalian mengerti. Baiklah anakku, ya. Untuk selanjutnya kita akan ke yang pertama itu kita akan belajar, ya. Tapi sebelumnya apa yang akan kita pelajari di sini Bapak akan sampaikan, ya. Tujuan belajar hari ini adalah supaya kalian semua bisa menjelaskan bagaimana caranya menghitung berbagai macam pembagian pada pecahan. Yang kedua, kalian bisa, ya, menentukan atau mengerjakan berbagai bentuk pembagian pada pecahan. Yang keempat, kalian bisa menggunakan pembagian pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat. Ya, itu tujuan pembelajaran. Ya, baiklah,
kali ini Bapak akan sedikit menanyakan apa yang kita pelajari kemarin, ya. Dan Anda masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Perkalian berbagai pecahan. Ya, perkalian berbagai bentuk pecahan. Nah, sedikit Bapak tanyakan, ya. Nah, ini siapa yang bisa jawab? 2/4 kali 3/4 sama dengan berapa? 6/16. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk semangat kalian, kita akan mengadakan untuk semangat. Silakan berdiri semua. Ya. Yang semangat. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan kalian dulu. Baiklah, terus kita sekarang akan mempelajari yaitu pembagian berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Bapak punya gambar, ya. Tolong diperhatikan untuk memahami bagaimana nanti kalian mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang ada di buku dan yang ada di tugas Bapak nanti, ya. Silakan kalian perhatikan. Ini gambar apa? Bunga. Bunga, ya. Di sini masalahnya adalah yang kita katakan adalah bunga. Lalu timbul masalah apa dengan bunga ini? Kalian tahu? Berhubungan dengan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Permasalahan pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Dapat dicontohkan dalam video sehari-hari adalah kakak mempunyai 3/4 meter tali rapia. Akan dibuat bunga. Setiap bunga memerlukan tali rapia 1/4 meter. Berapa bunga yang harus dibuat? Dari sini seperti kalian pelajari dari kelas 4 sampai kelas 5 itu, kalau kemarin kita pelajari perkalian adalah penjumlahan yang berulang, sekarang pembagian pecahan adalah pengurangan yang berulang. Nah, di sini ada, ya, contoh gambar yang menggunakan hal bisa kalian praktekkan menggunakan tali. Coba Bapak minta kalian 2 orang maju, ya. Silakan maju. Nah, kalian bisa simak di sana. Nanti kalian perhatikan ada yang menulis. Silakan. Di sini Pak Mitra. Ya. Karena di sini ada 3/4, coba dilebarkan. Tadi itu 1 meter. Kalau 3/4-nya ada berapa tegukan? Coba kan hitung. 3. Nah, kalau 3/4 dari tali itu ada berapa tegukan? 3. Ya. Tadi ada 3 tegukan. Seperberapa meter? 1 tegukannya itu seperberapa meter? Coba kalian coba hitung. Coba dihitung. Ada berapa tegukan? 1, 2, 3, 4. Berarti 1 tegukan adalah 1/4. Ya, kalau bisa teman tulis, ya. 3/4, ya, dibagi 1/4 sama dengan, ya. Coba diterangkan. 3/4 kurang 1/4 sama dengan berapa? Kurang lagi sama dengan berapa?
Dikurang lagi. Nah, di negerinya pengurangannya berapa kali? Satu, tadi saya dua, tadi satu, tiga, ya. Sudah, ada berapa kali pengurangan? 3 kali. Hasilnya berapa? 0, ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih pada Wayan Bilangan dan Ditra dan Musik Koma, ya. Nah, seperti apa yang dikatakan dituliskan kalau tadi, saya katakan dengan tali, ya. Itu ada 3/4. 3/4 itu dikurangi seperempat, habis. Nah, jadinya 3 kali pengurangan. Nah, kalau 3 kali pengurangan, berarti itu ada berapa bunga yang bisa bikin? 3 bunga. Nah, 3 bunga itu kalau kita menggunakan pengurangan. Tetapi kalau kita menggunakan sistem perkalian, itu dalam kalimat matematika itu 3/4 yang tadi bisa 3/4 bagi 1/4, ya. Itu bisa disimpulkan bagaimana kalau kita menggunakan perkalian. Bapak jelaskan. Di sini 3/4 itu, ya, itu dalam pecahan biasa tinggal membalik, yaitu pembaginya pembilang menjadi penjemput dan penjemput menjadi pembilang. Itu kalau sudah dikalikan. Nah, di sini udah ada 3/4 bagi 1/4 sama dengan 3/4 kali 4/1 sama dengan 3 kali 4 12. 4 kali 1 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya. Nah, di sini dapat disimpulkan, yaitu pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan cara membalik pembagi, yaitu penjemput menjadi bilang dan bilang menjadi penjemput, lalu dikalikan dan ketemulah hasil. Ada pertanyaan dari pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa? Ya. Kalau tidak, kita lanjutkan yang kedua. Nah, di sini ada gambar gula 1 kalung dan gula yang di plastik. Apa sih masalahnya? Yaitu bungkus besar kalau dibagi menjadi bungkus kecil menjadi berapa bungkus? Ya. Berapa bungkus yang diperlukan? Ya. Nah, itu di sini ada masalah. Ya. Pak Ahmad mempunyai gula 2,5 kilogram. Beliau akan menjual kembali menjadi beberapa bungkus kecil yang masing-masing dengan berat 1/4 kilogram. Berapa banyak bungkus kecil yang harus disediakan? Nah, di sini masalahnya adalah berapa bungkus yang harus bungkus kecil yang disediakan. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kalian harus paham, ya, harus bisa memahami. Makanya Bapak lagi minta bantuan, ya. Siapa yang berani? Silakan. Nah, untuk pembagian, ya, kalau kita menggunakan pengurangan, pembagian campuran, ayo silakan. Timbang menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, coba kiranya ditulis menjadi pecahan biasa. Ya, baginya deh dibagi tetap, ya, 1/4. Nah, kalau kita menggunakan pengurangan yang berulang, penyebutnya harus sama. Ya, harus sama. 4 penyebutnya biar sama 4. Ya, kalau sudah penyebutnya sama, berarti 10/4. Nah, 10/4 kalau dikurangi dengan 1/4 berapa kali? Coba dihitung. Stop dulu kirana. Ya. Coba deh. Di sana dikurangi 1.
Ya, masih berapa? 9. Benar, 9 itu gimana? Coba tulis. Ya. 9 per 4. Lalu kurangi lagi. Ya. Lagi. 8. Lalu kembali lagi. Hasil berapa? 2 sepakat ya. Ya masih 7. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. ya masih 6 ya Dek. Lalu kembali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dua sepakat lagi. Sudah? Lagi berapa? 1, 2. Di sini, bikin lanjutkan di sini aja. Ya. Ya, terus hasilnya berapa? 1. Nah, sekarang hitung berapa kali pengurangan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dah. Kalau sudah, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Bayangkan itu, kalau kita menggunakan pembagian dengan cara pengurangan yang benar, itu ada 10 kali pengurangan akan ketemu 0. Berarti dari 2,5 kilogram kalau dijadikan 1/4 itu menjadi 10 bungkus. Dari perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa, ada yang bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan ke pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya. Nah di sini ada masalah. Bapak mau tanya di gambar apa? Minyak di dalam apa? Nah, jerigen dan terus tahu. Sering kalian lihat begini di warung? Apalagi yang bapak ibunya berdagang. Nah masalahnya apa di sini? Ya, yang timbul Aldi mempunyai minyak goreng 1 jerigen, ya, dengan isinya 7,5 liter. Ia akan menjualnya kembali menjadi beberapa botol kecil yang isinya 1,5 liter. Nah, beberapa botol yang harus disediakan, ya, berapa botol yang harus disediakan, ya. Di sini ada sama seperti tadi. Pengurangan adalah perkalian adalah pengurangan yang berulang. Nah, di sini ada siapa yang bisa memperagakan perkalian yang berulang? Ya, ya silakan ke depan. Coba. Tetapi ininya bikin dulu deh. Ya, tulis dulu 7. 1/2 dibagi 1/2. Nah, dijadikan pecahan biasa dulu.
Lagi. Nah, kalau di sini ada 15, berarti talinya ditekuk menjadi 15 nih. Coba ditekuk dulu, ya, ditekuk dulu. Ya sudah, coba terus. Sudah jadi berapa deh? 15, bagus. Nah, kalau sudah 15, coba kalian perhatikan semuanya. 15 ini dikurangi sekarang satu botolnya berapa itu? Berapa deh? 3/2. 3/2, ya dikurangi 3/2. Coba kalau dikurangi 3 berarti hanya dihilangkan 3. Ya, berarti masih berapa? 12, ya. Berarti masih 12. Nah, dikurangi lagi supaya sampai menjadi 0. Dikurangi 3 sekali lagi nih. Jadi dia berapa? 6. Berarti masih 6. 9. 9 kurang 1/3. 3/2. Nah, semuanya berapa? 6, ya. 6. Lalu 1, 2, 3. Hasilnya berapa? 0. Nah, sekarang coba Risti dikurung berapa kali kurangan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Ya. Berarti ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Ya. Nah, di sini dapat kita ambil setelah rekan-rekan kalian maju. Di sini 7 1/2 bagi 1/2 atau 1/2 itu dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 7 kali 2 berapa? 1, 5. 1 kali 2 setelah ditemukan menjadi pecahan biasa, karena penyebutnya sama, kita tinggal mengurangi. Ya, silakan. Ini 15, kurangi 3 menjadi 12, itu 1 pengurangan. 12 kurangi 3, 2 pengurangan. 3 hasilnya 9, 9 kurangi 3 menjadi 6, itu 3 pengurangan. 6 dikurangi 3 menjadi 3, itu pengurangan keempat. Lalu 3 dikurangi 3 menjadi 0, itu pengurangan ke-5. Berarti yang satu jerigen 7,2 liter atau 7,5 liter dikurangi 1 dibagi menjadi 1,5 liter itu menemukan botol berapa? 5. Menemukan botol 5. Nah, selain itu ya, ternyata ada 5 kali pengurangan yang terjadi. Jadi 7,5 liter minyak goreng tersebut dapat dibuat 5 botol kecil. Nah, dapat disimpulkan kalau kita menggunakan perkalian dan lalu hasilnya dikalikan, ketemulah hasil. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ya, Bapak di sini punya video pembelajaran, ya, perkalian berbagai macam pecahan. Silakan kalian simak, ya. Silakan kalian perhatikan bagaimana caranya. Di sini perlunya adanya pendengaran, dan kedua pemahaman, serta apa lagi satu? Fokus untuk mengamati video tersebut. Ya. Silakan diamati.
biasa. Jadi yang perlu kita lakukan sebetulnya hanya mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, tapi mengakibatkan 1/7 berubah menjadi 7/1, jadi cukup dibalik. Jadi 3/5 kita tulis lagi, masih tetap sama, 3/5 tanda bagi tadi menjadi tanda kali, 1/7-nya kita balik jadi 7/1. Jika sudah seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah tinggal perkalian pembilang dan pembilang atau penyebut dan penyebut. Jadi tinggal dikali saja nih, atas kali atas, bawah dikali bawah. Yang di atas dulu 3 dikali 7 itu 21, per yang di bawah 5 dikali 1 5. 21 ini adalah pecahan yang masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita tinggal membagi 21 dengan 5. Jadi kita perlu mengingat perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 21 atau mendekati 21. Jadi kita ingat perkalian 5 yang mendekati 21 adalah 20. 20 itu diperoleh dari 5 dikali dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. 5 dikali 4 adalah 20, sedangkan sini 21, jadi masih memiliki sisa 1, kita tulis 1, pernya masih sama, yaitu per 5. Jadi jawabannya adalah 4 1/5. Jadi begitulah cara menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Video kali ini kita akan membahas bagaimana sih menghitung pembagian dari pecahan campuran yang dibagi dengan pecahan biasa. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengubah pecahan campuran di sini menjadi pecahan biasa. Caranya sini juga kita kali dengan di bawah 5 lalu ditambah dengan yang atas. Kita hitung langsung 2 dikali 5 10 ditambah dengan 1 11. Pernya masih sama ya. Jadi 2 1/5 kita ubah menjadi 11/5. Lalu kita bagi 1/6-nya karena sudah pecahan biasa, kita tinggal tulis pulang 1/6. Lalu proses selanjutnya adalah mengubah pembagian menjadi kali, namun mengakibatkan 1/6 harus kita balik menjadi 6/1. Jadi 11/5 tanda bagi kita ubah menjadi kali, 1/6 kita balik menjadi 6/1. Sama dengan. Lalu kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghitung perkaliannya, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 11 dikali 6 itu 66, per 5 dikali 1 itu adalah 5. Nah, jika sudah seperti ini, 66/5 itu bisa kita sederhanakan atau bisa kita hitung. Jadi di sini 66 dibagi dengan 5. Jadi kalian harus ingat nih perkalian 5 yang hasilnya kurang dari 66. Jadi kalau 5 kali 10 kan 50, 5 kali 11 55, 5 kali 12 itu 60, 5 dikali 13 65, dan 5 dikali 14 70 dalam ini nggak boleh kita pakai. Jadi kita pakai cuma yang sampai 13. Jadi 66 dibagi dengan 5 adalah 13 lagi, 13 kali 5 tadi 65, sedangkan sini 66. Jadi masih memiliki sisanya adalah 1. Pernya masih sama. Jadi jawabannya 13 1/5. Jadi seperti itulah cara menghitung pembagian dari pecahan campuran yang dibagi dengan pecahan 2 dikali 4 8, kita tambah dengan yang atas 8 tambah 1 jadinya 9. Maka 21/4 jadi 9/4-nya masih sama, 9/4. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengubah tanda bagi menjadi kali, tapi konsekuensinya kita harus membagi 9/4 jadi 4/9. Jadi 21/5 nya masih sama, tanda bagi menjadi tanda
9/4 kita bagi jadi 4/9. Lalu kita lakukan perhitungan seperti biasa. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali penyebut, atau atas kita kali dengan atas, yang bawah kita kali dengan yang bawah. Lalu kita kali seperti biasa. Ini di sini dicoretkan, kita bisa cari 21 dikali 4, 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 2 8, jadi di sini 84. Kita bagi per dengan 5 kali 9 45. Nah, jadi jawabannya adalah 84/45, dan jawaban ini masih harus kita sederhanakan dengan cara mengubahnya menjadi pecahan campuran. Jadi caranya 84 kita bagi dengan 45. Kalau 45 itu 45 kali 1 itu 45, masih kurang dari 84. 45 dikali 2 itu 90, 90 itu lebih dari 84. Jadi 39 ini kita bagi dengan 3, 45 itu juga harus kita bagi dengan 3. Ini jawabannya 1. 39 kita bagi dengan 3 itu adalah 13 per 45 kita bagi 3 itu adalah 15. Jadi jawabannya adalah 1/13/15. Oke, sekian itulah caranya membagi pecahan campuran. Ya, kalian sudah menonton tadi, sudah melihat gambar, saya mempraktekkan, sudah menonton video. Nah, di sini kalian sekarang Bapak berikan tugas yaitu mengerjakan lembar kerja. Nah, bagaimana kalian tadi menyimak dari pengantar dari rekan-rekan dan Bapak serta menyimak video, kalian buatkan di LKPD. Silakan buat kelompok. Sudah semua? Kalau sudah, Bapak akan berikan bagaimana caranya mengerjakan LKPD. Jadi kalian sudah melihat bagaimana masalah-masalah, lalu bagaimana cara mengerjakannya. Di sini ada 3 masalah, ya, yang kalian harus diskusikan. Nah, baca masalah itu baik-baik. Setelah itu kalian isi lembar kerjanya. Ya. Kalian buat kalimat matematikanya, lalu bagaimana cara penyelesaiannya. Kalian ngerti? Nah, yang pertama kalian buat adalah kalimat matematikanya. Bagaimana kalian dari nulis mana itu diuraikan atau dijelaskan. Ya. Kalau sudah, Bapak akan bagikan, silakan kalian ya kerjakan secara kelompok. Bapak minta kalian untuk kerja sama, biar nanti semua tahu, semua mengerti bagaimana masalah dibicarakan.
Baiklah anak, ini waktunya 10 menit. Ada yang buku lagi? Ya. Kalian nulis 2. Yang satu nanti untuk tulis di papan tulis, yang satu untuk menjelaskan. Jangan lihat, cepat. Sudah mengerti? Ya, bagus. Bisa mengisi? Bagus, bagus, bagus. Ini bisa mengisi? Sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok siapa yang mau dituju dulu? Oh ya. Sekarang dari kelompok yang besar dulu, kelompok 3, silakan maju. Itu soal nomor 1. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan cara membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Itu soal nomor 2. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Itu soal nomor 3. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat dicari hasilnya dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Ya, terima kasih. Coba, jangan dulu. Ini apakah kalian ada yang beda dengan ini? Dari kelompoknya mana? Ya, apa-apa. Perbedaannya mana dah? Adik? 25 dikali 3. Ya. Saya 25 dikali 2. 25 dikali 2. Ya. Nah, kita koreksi dulu. Silakan dulu. Kita koreksi. Ya.
Di sini penyebutnya 2, di sini harus 2. Ya, baik. Kalau selanjutnya adalah kelompok siapa yang berani? Kelompok berapa? Kelompok 1 dulu, silakan. Nah, kita lihat kelompok siapa yang paling cepat, kelompok siapa yang paling benar. Ya, silakan dijelaskan. Ya, untuk nomor 1, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan cara membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Nomor 2, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa menjadi pecahan biasa terlebih cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi penyebut, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Nomor 3, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat dicari hasilnya dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan menjadi lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Kelompok berapa belum? Ya, kelompoknya kelompok 4. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Keterangan cara penyelesaiannya. Pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dicari dengan cara membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan hingga ketemulah hasilnya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Dengan pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa bisa dicari dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu kalikan dan ketemulah hasilnya. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran bisa dicari dengan cara mengubah pecahan campuran terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikali dan ketemulah hasilnya. Sekarang kelompok 2, silakan yang mewakilinya. Untuk nomor 1, pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Nomor 2, pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Nomor 3, pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat dicari hasilnya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Ya. Terima kasih.
kepada kelompok-kelompok semuanya rata-rata sudah bisa menjelaskan bagaimana caranya mencari pembagian berbagai macam pecahan. Ya, untuk itu kita atur bareng-bareng. Semuanya, ya. Sekarang kita akan ke pelajaran berikutnya, ya. Itu kalian kembali ke tempat semula, ya. Kembali ke tempat semula, ya. Silakan. Sudah semua? Ya, kalau sudah, ya, untuk kita sudah bersemangat, mari kita bernyanyi. Ya, silakan berdiri. Ya, kita bernyanyi. Mari belajar itu pembagian berbagai macam pecahan. Ya, yang semangat biar tumbuh. Ya, semangatnya 1, 2, 3. Masih semangat? Silakan duduk. Baiklah, Bu. Kalian tadi sudah yaitu melalui beberapa pembelajaran. Nah, sekarang di sini Bapak akan memberikan soal, ya. Tolong kalian kembangkan, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya itu tergantung pemahaman kalian yang tadi. Baik dari penjelasan Bapak, nonton video, dan kerja kelompok. Di sini Bapak minta kalian mengerjakan sendiri-sendiri, yaitu seberapa pemahaman kalian, kembangkan kreativitas kalian bagaimana cara mengerjakannya. Lebih cepat, lebih baik. Nah, kalian bisa lihat di slide soalnya. Nanti kalian sediakan bukunya dulu. Nah, di sini ada 3 soal. Bagaimana caranya kalian bisa kalian kembangkan sendiri? Bagaimana caranya mengerjakan biar ketemunya hasilnya yang benar, tetapi kalian boleh menggunakan berbagai macam cara. Nanti akan Bapak lihat. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah. Kalian sudah? Siapa yang berani maju ke depan untuk menunjukkan cara penyelesaian menurut kalian? Siapa? Ya, si Indra, silakan Indra, nomor 1. Ya.
Gusti Komandio, silakan. Nanti dijelaskan kan ya, bisa kan? Ya. Saya tolong jelaskan bagaimana caranya. 4/6 dibagi 8/12 sama dengan 4/6 dikali 12/8. 4 dibagi 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, 6 bagi 6 1, 6 bagi 12 2. Jadinya sama dengan 1/1 kali 2/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Ya. Tolong jelaskan. 2 dikali 4 lalu ditambahkan 2 hasilnya 10. Ya. Lalu penyebutnya hasilnya 10/4. Lalu ini tetap 10/4 bagi 5/6 sama dengan 10/4 dikali 5/5. Lalu 10 bagi 5 2, 5 bagi 5 1. Sudah. Lalu hasilnya 2/4 dikali 6/1, hasilnya 12/4, lalu sama dengan 3. Ya. Oke, yang mau soal ketiga siapa ini? Soal ketiga, silakan. Ya, Puspa. Sudah, bisa dijelaskan? Ya, silakan. 4 dikali 2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 1, hasilnya 9. Per 2 dibagi 1 dikali 2 2 ditambah 1 3. 3/2 9/3 dibagi 9/2 dibagi 3/2 sama dengan 9/2 dikali 1/2/3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, 2 dibagi 2 1. Hasilnya 3/1 dikali 1/1 sama dengan 3. Ya. Ya. Dari pekerjaan kawan-kawan kalian ini ada yang bertanya? Apa kalian sudah bisa? Sudah bisa semua? Sudah bisa semua? Ya. Kalau sudah, ya, baiklah. Sedikit, ya, anak-anak semua. Ya. Yang namanya pembagian pada pecahan itu sangat berguna. Di mana bergunanya? Yaitu jika kalian mempunyai usaha, jika kalian berdagang, atau kalian bertani, itu semuanya bermanfaat. Apa? Apalagi yang berdagang. Kalau kalian misalnya nanti membeli suatu barang dengan bungkus besar, kalau kalian biar gampang menjualnya dengan bungkus kecil, kita menggunakan rumus pembagian ini. Jadinya berapa wadah yang perlu kalian siapkan, menjadi berapa, nanti kalau sudah menjadi berapa, satu wadah berapa keuntungannya. Dan di sana kita gunanya belajar, yaitu pembagian pada perkalian. Nah, baiklah anak-anakku, itu sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan kita simpulkan. Bapak mau tanya, bagaimanakah cara
yaitu melakukan pembagian antara pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ya, silakan. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa bisa diselesaikan dengan cara membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, dan hasilnya dikali dan hasilnya. Ya. Ya, di sini ya apa yang dikatakan Kirana memang benar. Kalau ada yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa, yang kita lakukan hanya langsung membalik pembaginya, yaitu penyebut menjadi pembilang dan yang pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan, ketemulah hasilnya. Nah itu. Ya, terima kasih Kirana. Yang kedua, untuk perkalian pecahan campuran dan pecahan biasa, bagaimana kesimpulannya tadi? Ya, silakan lihat. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa dapat dicari hasilnya dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Bagus. Bagus sekali orang ini ya. Berarti rata-rata sudah mengerti ya antara pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Ya, Bapak ulangi ya. Yaitu pecahan biasa campuran dijadikan dulu pecahan biasa. Lalu setelah itu dari pembagian dijadikan perkalian, tetapi dalam perkalian penyebutnya atau pembaginya penyebutnya dijadikan pembilang dan pembilangnya dikalikan penyebut, lalu dikalikan ketemulah hasilnya. Ya, yang terakhir yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Siapa yang bisa? Ya, silakan Desti. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran dapat dicari hasilnya dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu dan membalik pembagi, yaitu penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut, lalu dikalikan dan ketemulah hasilnya. Ya, bagus sekali. Nah, sangat jelas ya. Itu pecahan campuran dijadikan dulu pecahan biasa. Setelah menjadi pecahan biasa, pembaginya dibalik ya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, lalu dikalikan. Kita dikalikan ketemulah hasilnya. Bagus semuanya ya. Baiklah anak-anakku ya. Untuk selanjutnya yaitu Bapak akan mengadakan evaluasi. Dari tadi kalian sudah mendengarkan menyimak materi, melakukan kerja kelompok dan melakukan latihan. Di sini akan Bapak evaluasi. Bapak minta duduknya agak pisah, ya, agak pinggir-pinggir, ya. Dan Bapak mau benar-benar ngetes apakah kalian benar-benar paham atau belum. Silakan wait dibagikan ke kawan-kawannya. Ya, satu-satu wait. Ya. Kasih nama ya, nomor absen. Yang penting nama dan nomor absen.
Sudah selesai? Kalau sudah, kembali ke buku lain. Ya. Terima kasih Bejana. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu agar kalian nanti bisa mengembangkan apa yang Bapak berikan tadi, buka buku referensi kalian, ya, halaman 27 ya. Silakan nanti dibuka sampai di rumah dikerjakan dengan baik ya. Ya. Di sini kalau kalian sudah tahu ya, buka PR-nya itu halaman 27 buku referensi ya. Itu di sana juga masih membahas masalah pembagian berbagai pecahan. Baiklah anakku ya. Selanjutnya Bapak mohon kalian ya, dalam belajar ya, dalam bergaul ataupun dalam bertindak, kalian harus selalu mengikuti aturan ya, sebab ya, kita akan dihormati dan disegani oleh orang itu kalau kita yaitu berbuat sesuai dengan aturan dan tata krama. Nah, di sana Bapak berpesan kepada kalian semua, tolong ya, di dalam ajaran agama itu ada yang namanya kriteria tersebut ya, itu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, itu aja yang perlu kalian pegang. Kalian pasti bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kalian akan tentram ya, hidup saling ada menghargai atau bisa bertoleransi. Nah, ada pertanyaan dari pembelajaran ini semuanya? Kalau tidak, baiklah untuk mengakhiri pelajaran ini ya, Bapak ya, pada kalian yang berpesan itu ya, kalian bisa menggunakan waktu untuk belajar. Nah, untuk akhir pelajaran, marilah kita berdoa kepada yang memimpin. Silakan. Pada asal untuk kali ini kalian meminta ya keluar dengan tertib. Ya. Silakan buka peralatannya masing-masing.